Di dunia mobil sport saat ini yang selalu bergerak mengikuti zaman, teknologi dan juga tren dari sebuah kendaraan pasti akan berubah secara signifikan di setiap eranya. Dan hal ini tentu saja membuat pabrikan-pabrikan besar terus berlomba-lomba menciptakan kendaraan yang dianggap paling modern untuk masa depan. Dan apa yang dulu dianggap mustahil, sekarang justru bisa menjadi kenyataan. Dan semua hal ini berbeda jauh dengan generasi mobil yang ada di beberapa dekade lalu. Yang mana mobil sport di masa itu akan identik dengan suara mesin yang menggelegar dan sensasi mekanis yang terasa hidup di setiap putaran gasnya. Di mana semakin keras suara mesinnya, semakin besar juga kebanggaan pemiliknya ketika mengendarai mobil ini. Dan mobil yang memiliki performa tinggi ini bukan hanya akan fokus soal angka yang berada di tenaga mesin, tetapi juga soal emosi yang dirasakan ketika berada di balik kemudi. Dan ketika pasar dunia di masa itu sedang haus-hausnya mencari emosi di balik kemudi dan tenaga mesin, ada satu brand mobil yang selama puluhan tahun udah dianggap berhasil memberikan semua itu untuk para pelanggannya. Yang mana merek mobil ini bahkan sudah dinilai bukan lagi sekedar produsen mobil biasa, melainkan brand mobil ini sudah bisa menjadi simbol status, simbol kemewahan, simbol kecepatan, dan simbol mimpi buat kebanyakan orang di dunia. Dan ya, brand itu bernama Ferrari. Sejak era Ferrari 250 GTO, Ferrari F40, Ferrari Enzo, Ferrari LaFerrari, sampai dengan SF90 Stradale, hampir tidak ada mobil Ferrari yang benar-benar bisa dikatakan gagal menciptakan sensasi. Bahkan ketika Ferrari membuat SUV seperti Puro Sangue, dunia tetap menganggapnya sebagai mobil yang masih memiliki emosi mendalam dari segi desain dan juga tenaganya. Dan dengan semua hal yang ada, buat para pecinta brand Ferrari yang ada di dunia ini, Ferrari sudah dianggap sebagai brand mobil dengan warisan seni yang selalu menyediakan desain eksotis khas Maranello. Dengan suara mesin yang selalu membuat semua orang yang mengendarai mobil ini akan memiliki kebanggaan sendiri ketika berada di jalanan. Namun semua kebanggaan dari brand Ferrari ini serasa sudah hancur sepenuhnya pada tahun 2026, di mana Ferrari melakukan sesuatu yang membuat dunia otomotif terdiam dengan memperkenalkan mobil EV pertama mereka dengan nama Ferrari Luce. Yang mana seharusnya mobil ini menjadi simbol masa depan buat brand Ferrari untuk mobil EV produksian massalnya. Tetapi dengan Ferrari Luce ini, Ferrari justru menciptakan mobil EV paling dihujat sepanjang masa. Bahkan saking dihujatnya, dalam hitungan jam setelah mobil ini diperkenalkan ke publik, internet langsung dipenuhi kritik, meme, dan juga sindiran tentang Ferrari Luce ini, yang membuat mobil Ferrari Luce ini menjadi mobil EV paling kontroversi yang ada di era saat ini. Namun, kenapa Ferrari Luce bisa mendapatkan hujatan sebesar ini? Apa yang sebenarnya salah dari mobil listrik pertama Ferrari ini? Jadi alasan pertama yang membuat Ferrari Luce dihujat oleh semua orang di dunia saat ini tentu aja ada pada bagian desainnya. Yang mana sudah selama puluhan tahun, Ferrari sebenarnya memiliki desain yang sangat kuat di setiap mobilnya, dengan selalu menampilkan siluet agresif dan garis tegas pada setiap sisi mobilnya. Dan warna ikonik mereka yaitu Rosso Corsa, yang sudah menjadi identitas utama merek Ferrari ini sejak zaman dulunya. Dengan hal yang ada ketika ada seorang yang tidak memahami dunia otomotif sekalipun, biasanya mereka tetap bisa mengenali sebuah Ferrari dari jarak jauh karena ciri khas dari setiap mobil Ferrari ini akan selalu familiar untuk kebanyakan orang. Tapi semua ciri khas dari brand Ferrari ini tidak bisa didapatkan pada Ferrari Luce, yang mana ketika semua orang pertama kali melihat bagian depan dari mobil Ferrari Luce ini, banyak orang yang tidak percaya kalau mobil ini adalah mobil keluaran dari Ferrari. Karena biasanya Ferrari selalu memiliki wajah mobil yang sangat agresif dengan lampu tajam dan tampang sangar di setiap mobilnya. Sedangkan di Luce, semua tampilan agresif khas Ferrari itu tidak ditampilkan, di mana Luce memiliki lampu depan yang dibuat tipis dengan garis minimalis, dan semua permukaan bodi bagian depannya dibuat sangat bersih dan polos tanpa adanya aksen agresif sama sekali. Ya, walaupun bagian kap mesinnya memiliki lubang seperti air intake besar yang membuat mobil ini menunjukkan identitasnya adalah mobil sport EV, tapi tetap aja, dengan desain lampu yang sangat minimalis dan juga sipit, mobil ini terlihat menjadi seperti mobil EV Cina kebanyakan yang sudah ada di pasaran dunia saat ini. Dan karena hal itu, sebagian petrolhead dunia bahkan menyamai mobil ini dengan desain dari mobil EV lainnya seperti Nissan Leaf dan juga Hyundai Ioniq 5, karena tampilannya dianggap terlalu general dan tidak memiliki ciri khas Ferrari sama sekali pada bagian depannya. Kemudian semua keburukan dari Luce ini juga berlanjut pada bagian samping mobil, yang mana biasanya Ferrari akan selalu memiliki desain mobil bagian samping dengan siluet rendah ke tanah, dengan kap mesin panjang dan kabin yang terasa seperti kokpit pesawat tempur. Sedangkan di Ferrari Luce, Ferrari justru memiliki bentuk yang jauh lebih tinggi ke atap dan memanjang ke belakang dan juga 4 buah pintu, yang buat kebanyakan orang merasa aura ciri khas Ferrari sangat menghilang di Ferrari Luce, yang bahkan Luce dianggap lebih mirip mobil keluarga mewah dibandingkan mobil eksotis lahir dari Maranello, Italia. Lalu untuk desain bagian belakangnya, ini adalah area yang paling banyak mendapatkan komentar negatif dari desain Ferrari Luce ini. Yang mana karena desain belakang Luce menggunakan bentuk yang bertumpuk, hal ini membuat bumper belakang mobil ini menjadi sangat besar dan tidak proporsional, yang membuat banyak orang merasa seolah-olah masih ada mobil lain yang tersembunyi di dalam bagian belakang mobil tersebut, karena bumper belakang mobil ini terlihat sangat menonjol dibandingkan dengan bagasinya.
Dan dengan semua kekurangan yang ada, hal ini membuat beberapa desainer otomotif Italia menilai Luce meninggalkan filosofi desain emosional yang selama ini menjadi kekuatan Ferrari. Dan kritik tersebut semakin diperkuat karena ternyata Ferrari ketika membuat mobil ini, mereka bekerja sama dengan perusahaan yang bernama Lovefrom. Yang mana Lovefrom adalah studio desain milik mantan kepala desain Apple, yaitu Sir Jony Ive, yang ngebuat banyak orang berkritik kalau desain Luce lebih dekat dengan produk teknologi dibandingkan mobil sport Italia. Tapi semua keburukan dari Ferrari Luce ini ternyata tidak sampai di situ aja. Yang mana karena Ferrari Luce merupakan Ferrari pertama yang menggunakan konfigurasi 5 penumpang dengan 4 pintu penuh. Di atas kertas, mobil ini tentu aja menjadi mobil yang sangat nyaman, lebih praktis dan juga bisa digunakan untuk sehari-hari. Tapi dengan kepraktisan yang ada, hal ini malah menjadi salah satu bumerang dari Ferrari Luce ini. Karena buat para penggemar Ferrari garis keras, Ferrari selalu identik dengan tidak pernah dibuat untuk menjadi kendaraan keluarga ataupun mobil sehari-hari. Karena Ferrari selalu identik dengan ego, mobil yang dibuat untuk pengemudi, dan mobil yang selalu mengorbankan kepraktisan demi sensasi. Dan karena itulah banyak mobil Ferrari yang sudah diproduksi yang memiliki ruang kabin sempit, bagasi kecil, dan posisi duduk yang tidak selalu nyaman. Sedangkan untuk di Luce, mobil ini memberikan kenyamanan lebih pada kursi bagian belakang yang sangat lega. Lalu akses keluar masuk yang sangat mudah buat penumpang belakang karena pintu belakang menggunakan suicide door, dan kenyamanan yang lebih mengarah seperti sedan premium. Akibatnya banyak orang merasa Ferrari sedang mencoba menjadi sesuatu yang bukan jati dirinya lagi, karena mobil ini dianggap terlalu rasional, terlalu praktis, dan juga terlalu normal. Dan semua kenormalan dari Ferrari Luce ini semakin diperparah ketika kita melihat bagian interiornya. Yang mana karena kabin Luce ini juga didesain langsung oleh Lovefrom Studio, hal ini membuat Ferrari Luce memiliki desain minimalis dan sangat futuristik, yang membuat banyak kritikus menyebut suasana kabinnya lebih terasa seperti perangkat elektronik raksasa daripada supercar Italia. Bahkan aura mekanikal khas Ferrari perlahan menghilang, karena di bagian dashboardnya, tombol-tombol rumit khas di konsol khas tengah mobil Ferrari benar-benar sudah dihilangkan, dan hanya diganti dengan head unit display 26 inch yang bisa digeser ke arah kanan ataupun kiri dengan tuas. Dengan demikian, inilah penyebab banyak orang yang menyebut kalau Ferrari Luce sebagai Apple Car yang kebetulan memakai logo Ferrari di pasaran. Dan semua keburukan dari Ferrari Luce ini semakin diperburuk dengan harganya yang dianggap sangat tidak masuk akal untuk mobil dengan desain seperti itu. Yang mana ketika diperkenalkan ke publik, Ferrari Luce dibanderol sekitar 550.000 euro atau sekitar 11,5 miliar rupiah. Dan harga tersebut tentu aja memicu perdebatan besar untuk pasar EV yang ada di dunia saat ini. Yang mana ketika berbicara soal mobil listrik performa tinggi, pasar sudah memiliki banyak pilihan seperti Tesla Model S dan juga Lucid Air Sapphire. Bahkan beberapa mobil listrik premium Cina seperti BYD U9 sudah berhasil mencatatkan rekor kecepatan di 496,22 km per jam, yang menjadikan mobil ini adalah mobil EV tercepat di dunia saat ini. Dan mobil-mobil tersebut tentu saja memiliki harga yang jauh lebih murah dibandingkan Ferrari Luce ini, yang buat kebanyakan orang mungkin akan berpikir kenapa harus membayar lebih dari setengah juta euro untuk mobil listrik Ferrari ketika ada alternatif lain yang menawarkan spesifikasi serupa atau bahkan lebih baik dengan harga yang jauh lebih rendah. Iya kan? Dengan permasalahan yang ada dari Ferrari Luce ini, akhirnya ada sebuah kritikan keras terhadap Ferrari Luce ini yang berasal dari Luca di Montezemolo. Yang mana Luca di Montezemolo adalah mantan bos Ferrari dan salah satu tokoh besar yang berhasil membawa Ferrari menuju salah satu era paling sukses dalam sejarah perusahaan. Dan ketika dirinya melihat Luce ini diluncurkan, dia langsung mengatakan kalau Ferrari beresiko menghancurkan sebuah legenda yang sudah dibangun. Bahkan dia berharap logo Prancing Horse atau kuda jingkrak dilepas dari mobil Ferrari Luce. Bahkan dalam beberapa wawancaranya dengan media, dia juga menyindir kalau Luce adalah mobil yang bahkan tidak akan ditiru oleh pabrikan Cina yang ada pada saat ini, karena desainnya terlalu aneh dan juga tidak enak dilihat. Jadi pada akhirnya Ferrari Luce mungkin akan dikenang sebagai salah satu mobil paling kontroversial dalam sejarah Ferrari, karena dengan desain yang terlalu keluar dari ciri khas Ferrari, format 5 penumpangnya dianggap terlalu normal dan juga interiornya juga dianggap terlalu mirip produk Apple. Hal ini membuat Ferrari Luce tentu aja menjadi mobil EV dengan sejuta hujatan yang ada di era saat ini. Dan Ferrari Luce mungkin tidak dicintai oleh semua orang, bahkan mungkin sebagian besar penggemar Ferrari masih sulit menerimanya. Tetapi ada satu hal yang tidak mungkin dibantah di balik kontroversi Ferrari Luce ini. Mobil ini berhasil membuat seluruh dunia membicarakan Ferrari di era saat ini, dan buat sebuah merek yang hidup dari eksklusivitas dan perhatian publik, ini mungkin adalah sesuatu yang sangat berharga. Walaupun semua pembicaraan itu penuh dengan kontroversi ataupun hujatan di dalamnya, dengan demikian akan muncul dua pertanyaan yang sangat menarik buat Ferrari Luce ini. Apakah Luce akan menjadi mobil kegagalan terbesar Ferrari di era saat ini, atau Ferrari Luce ini justru menjadi awal era baru yang nantinya dianggap visioner oleh brand-brand lain di masa yang akan mendatang? Ya, kita tunggu aja nih ke depannya gimana hasil akhir dari Ferrari Luce ini di pasar dunia. Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.